Baik, Bapak Ibu. Siap Bapak, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, di Siti. Saya masuk. Ya, ini berarti menyebutkan visi masing-masing dulu. Mungkin gini Bu, ibu-ibu mungkin bisa dikopikan kemarin yang sudah dengan tulis visinya masing-masing. Jadi nanti kita bisa sama-sama melihat, monggo. Atau diketik ulang, monggo. Iki nggih, ten chat nggih. Pencet. Nggih. Visinya masing-masing ya Pak. Nggih. Saya sudah paham. Nggih, nggih. Saya sudah paham. Nggih. Dengan share screen aja Pak Am kayak biasanya. Enak nanti kita tahu. Nggih. Tetap Ibu. Apa sudah nggih? Tinggal Bu Yeni. Bu Yeni sudah. Bu Yeni. Punya Pak Am di belum. Oh, langsung ditulis saja. Iya, enggak Pak. Tinggal Bu Yeni kayaknya ya. Sebentar Bu, masih dicari. Oh, nggih, siap-siap. Iya, Bu Yeni.
Bu Rina bacanya yang PowerPoint kemarin, Gi. Ya, Sebentar. Kerangkanya yang benar. yang kerjanya itu pakai kanvas baja kemarin. Yang Nanti, PowerPoint itu, Gi. iya. Pertama kita buat prakarsa perubahannya dulu. Gi. Visi apa yang kita sepakati dari visi Bapak Ibu sekalian ini dulu. Nanti kita ambil satu. Iya. Tadi yang ini, baru kita susun tahapan saja. Apa? Ini saya share screen ya Bapak Ibu. Iya. Iya, Pak Am. Monggo. Cuman saya visi saya ini agak muluk-muluk kayaknya. Tidak apa-apa. Kita sharing. Nggih. Dereng niki nggih Bu Yeni. Belum. Jadi ketemu. Belum. Iki sambil nih. Ketinggalan apa boten? Nggih. Mewujudkan perubahan. Tinggal Bu pilih Rina ini. lanjut dipimpin diskusinya. Jadi tinggal kita menunggu visinya Bu Yeni. Tadi Bu Yeni, seperti nggih. arahan Pak Tarwidi, Nggih. kan kalau misalkan seperti ngapunten punya saya mewujudkan strategi yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi,
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan itu kan sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila gitu. Jatuhnya double-double kalau yang punya saya. Terus nah yang punyanya Bu Cici ada kreatif, mandiri, itu juga sudah mencakup profil pelajar Pancasilanya. Oh, nggih, double. Oke, terus Bu Kenny mewujudkan anak yang beriman, berinfak itu kan maksudnya beriman dan bertakwa itu juga cukup masuk profil pelajar Pancasilanya. Nah, untuk Pak Am mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter, berdaya saing, berintegritas tinggi melalui pembelajaran eksklusif, inovatif dan berorientasi pada pengembangan potensi dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, profil pelajar Pancasila ini sudah mewakili dari Semua. 6 dimensi yang ada itu. Profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi itu kan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, nalartis, ya, kebinekaan global, ada 6 itu. Menurut sekarang kita putuskan bagaimana, apa kita ambil dari salah satu itu, apa kita merumuskan lagi, Pripun? Monggo yang lain berpendapat. Iku Bu, punyanya Pak Am sudah ketinggalan kok lebih sempurna ngoten Bu nggih. Cici sehati dengan saya. Halo? Cici dengan sehati dengan saya. Karena apa? Punyanya Pak Am itu sudah ada profil pelajar Pancasila. Itu sudah mencakup 6 dimensi yang ada dalam Pancasila. Nah, ini kan saya tambahin berdaya saing niku kan Jombang niku nggih. Iya Pak. Berdaya saing kompetitif lah. Nah, bisa. Saya juga setuju Bu Cici dengan punyanya Pak Am. Ini maksudnya dengan visinya Pak Am. Saya setuju. Karena apa? Tidak double-double kayak visi saya. Itu sudah mencakup profil pelajar Pancasilanya sudah ada, kemudian ada kata motivasinya berdaya saing tadi, ya berintegritas tinggi melalui pembelajaran inklusif, inovatif, ya. Kayaknya kok lebih berbobot ngoten loh. Berarti kita ambil keputusan yang dari Pak, yang penting kan nanti langkah-langkahnya kita nanti dalam perumusan kajiannya cara. Jadi kita itu bisa lebih tertantang ngoten lho, Pak. Apa Pak Panca? Atau mungkin dilengkapi maling nggih, monggo. Ada mungkin nggih, monggo. Ringkas ngoten ta? Pak Am, saya mau tanya yang berdaya saing itu, Pak. Pripun? Berdaya saing niku nggih kompetitif, Bu. Hampir sama dengan bantu menjawab ya Pak Am. Hampir sama kayak bantu menjawab, maaf. Nggih, monggo. Berdaya saing kalau menurut saya itu hampir sama kayak berprestasi. Jadi menciptakan anak-anak juara. Nah, misalkan mengikuti kompetisi misalkan seperti olimpiade, seperti itu lebih kan. Misalkan kompetisi olahraga misalkan. Jadi untuk mewujudkan anak berdaya saing itu kan sebenarnya juga tantangan begini. Kadang cenderung kalau di SD itu ada anak gini ya. Paling kan sekarang nggak ada juara ya. Kalau dulu ada juara. Paling sing juara 1 ya sing iku-iku aja. Nah, sama halnya. Jadi seolah-olah anak-anak itu paling kok sing pinter sing iku. Nggak ada rasa aku kepingin seperti mereka. Dia bisa jadi juara, kenapa aku tidak? Nah, sama halnya kayak gitu kan Pak Am. Nggih, matur suwun Bu. Terus saya juga tertariknya gini, ada berkarakternya. Untuk sekarang, menurut saya karakter anak-anak itu sekarang itu yang perlu
PR-nya kita itu Pak, menanamkan karakter begitu ketik anak itu Pak. Nggih. Itu salah satu PR kita. Apalagi ya sama sih kita kan bukan ya dari TK masa fondasi ya SD juga semua kan karakter itu kan dari sekolah juga dari lingkungan keluarga. Kemarin saya mengambil visi saya itu saya menekankan pada berkarakternya sebenarnya. Saya ingin memperbaiki karakter anak-anak sekarang gitu. Nggih. Itu salah satu Visi. visi saya kemarin itu lebih ke berkarakternya kalau saya pakai. Jadi menurut saya kayak punyanya Pak Am tadi kan sudah mencakup dalam pembelajaran yang eksklusif, inovatif, berarti kita menyisipkan profil pelajar Pancasilanya itu dalam kegiatan pembelajaran, pendidikan berkarakter atau nilai-nilai karakter itu juga disisipkan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut itu menurut pendapat saya nih. Berarti untuk selanjutnya pripun ini langsung masuk di kerangka nih kita, Pak Am. Berarti itu sudah sepakat nih Bu nggih. Sudah Sudah sepakat. sepakat. Nggih. Bu Yeni, Oh, nggih Bu Yeni. saya merindukan suara Anda Bu Yeni. Nggih, monggo Bu Yeni. Jenengan kopi dulu Pak Am, punyanya Bu Yeni sudah dikirim di itu di apa? Terus Saya cari kok, saya cari-cari kok lupa Bu. Poinnya kemarin yang di mana sih Bu? LMS kemarin kan misi itu ya. Ada, mulai dari diri impian itu kan akhirnya kita menentukan misi kemarin. Tak cari semakin dicari kok nggak ketemu ibu sebelah ndi nih Bu. Wah, nyelempit kayaknya. Nah, padahal iki jane lebih berbobot deh. Kopi dulu ya Bu Yeni. Katanya Bu Yeni. Maksudnya biasanya kan kalau saya tulis di Word dulu nanti baru betul. Saya biasanya gitu kan. Kalau saya juga gitu ya. Jadi saya di Word dulu nanti kita tinggal mindah. Kalau langsung saya ini tidak mampu. Saya juga langsung tak tulis ngono Bu ini. Oh. Kalau saya gitu. Mari ngono saiki goleki bingung ini. Membuat kerangkanya di Word dulu. Habis itu kita pindah ke Canva. Kalau saya juga seperti itu juga ini. Soalnya saya jadi punya arsip, kemudian punya Canva-nya juga. Sepertinya itu ya saya kurang nih. Langkah baru Bu Yeni. Sepertinya itu. Nanti selanjutnya dari sini. Bu tanya. Ini nanti kalau ketika ditampilkan di share screen buat besok, kita langsung satu misinya punyanya Pak Am ngoten tah? Ya kalau kita sepakat mengambil visinya dari Pak Am bisa. Kalau kita sepakat menyusun sendiri juga boleh. Nah makanya saya tanya tadi kesepakatannya bagaimana? Kalau ya itu saja Bu, sudah bagus. Menawi wonten masukan berarti mangke kan bisa direvisi katan kula. Iya, Bu. Boten apa namanya? Hanya dari saya ngoten lho. Mungkin apa kalau menurut saya tadi ya saya sudah cukup. Itu sih. Ini gini Bu, untuk kata-kata mewujudkan profil pelajar Pancasila nih sampun pas nopo dereng nggih? Mungkin ditambah gini ya. Kok kayaknya itu gini memwujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Mempunyai profil pelajar Pancasila. Mempunyai apa? Memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang berkarakter
Berintegritas. Berarti memiliki Pancasila yang berkarakter. Inovatif, berinovasi. Berkarakter niki perlu ditambahkan lagi khusus nopo sampun include ten niku Bu, profil pelajar Pancasila. Tapi kayaknya Sen- Kalau karakter nih, kalau menurut saya ini kan sudah masuk di Profil ya. profil, wonten nggih. Karakternya tapi tetap napa Bu? 6 karakter. Wah, profil pelajar Pancasila itu sudah gini. Maksudnya itu profil Pancasila itu sudah termasuk perwujudan dari karakter, Pak. Sampun nggih. Berarti berkarakternya dihilangkan ya. Mewujudkan Nggih. peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berdaya saing, berintegritas tinggi melalui pembelajaran yang inklusif, inovatif, mungkin paling ditambah gini aja Pak, berpihak kepada kepanjangan ya. Tambah diwowo agak no. Pembelajaran yang inovatif. Ini karakter yang apa ya? atau di napa Pak? Kalau Nggih. menanamkan karakter kan di profil pelajar Pancasila. Intinya lah ngoten yang Ibu. Nggih. Pun wonten nggih. Iya. Nanti juga ini Bu, Maksud saya berintegritas tinggi itu pun juga sebenarnya yang masuk. nilai yang paling dominan ingin diangkat adalah nilai kejujuran. Nggih. Jadi karakter ini juga ada kejujurannya. Monggo. Oh iya. Berarti itu Pak harus, kalau menurut saya berkarakternya itu dihilangkan saja. Nggih. Karena memiliki profil pelajar Pancasila itu sudah mewakili dari 6 karakter. 6 karakter, maksudnya dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 karakter gitu loh Pak. Nggih, nggih. Yang sudah include di dalamnya ngoten nggih. Walaupun enggak tersirat secara apa namanya? Langsung ngoten. Berkarakter. Terus berdaya saing wonten apa Bu? Ini berdaya saing. Berdaya saing enggak Pak? Berdaya Saya saing itu ambil kan hampir dengan kata berprestasi, cuma berprestasi itu kan ya tapi saya lebih sering berdaya saing itu tadi Pak. Lebih ya apa ya, lebih menantang loh. Kata-katanya itu. Ini memang saya kutip dari apa namanya? Misi atau yang dari Jombang nih loh Bu. Beriman dan berdaya saing. Ini Pak gitu aja nanti karakternya itu dihilangkan mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berdaya saing profil pelajar Pancasila berdaya saing serta bukan dan Pak Ibu. Yang mana Bu? Peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, berdaya saing serta berintegritas tinggi melalui enak kan enggak kata-kata nih? Putih enak enggak kata-katanya? Serta melalui pembelajaran yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada peserta didik atau nilai-nilai kebangsaan, pengembangan potensi diri serta nilai-nilai kebangsaan itu pripun Pak maksudnya Pak? Nilai-nilai kebangsaan itu nggih kayak apa namanya membangun rasa cinta tanah air, nasionalisme ngoten lho. Nggih, terus rasa bangga kepada
bangsanya sendiri kan itu nilai-nilai. Oh iya. Jadi nggak apa-apa masuk. Kalau masuk ke teman-teman dulu akan ya Pak, nggak apa-apa. Ini sudah sip. Oke. Jadi hanya itu tadi nggih Bu yang dikurangi karakter karena sudah include sama profil pelajar Pancasila nggih. Karena kalau Pak, dalam profil pelajar Pancasila itu juga terdapat 6 karakter. Karakter itu kan seperti sifat ya, sifat kepribadian toh. Nggih. Nah, seperti mandiri, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu kan cuma juga Nggih. Pak, yang ada pada Ya, mungkin udah masuk di itu Bu nggih, berakhlak mulia nih kan. Nggih. berakhlak mulia, gotong royong, benar kritis. Nggih. Itu kan 6 profil pelajar Pancasila itu ada 6 tuh Pak. Nggih. Profil pelajar Pancasila. Pun itu aja Pak. Pun setuju deal semuanya, Bu Yeni, Bu Cici, Bu Nggih, Yeni. setuju. Setuju, Bu. Itu. Nggih, Bon. Terus lanjut ke langkah berikut. Kita lanjutkan langkah membuat apa Pak? Bagja. Rencana perubahan sesuai alur Bagja. Prakarsa perubahan. Pertanyaan. Langsung saya buka ininya Bu nggih. Apa namanya? Kanvasnya nggih. Nggih. Nggak apa-apa langsung. Belum. Masih lama, Dek. Pun deal nggih iki wong. Ketinggalan apa mboten Bu? Ampun, jelas, Pak. Jelas nggih. Kecil sekali. Kecil tapi nggih. Atau mungkin ngeten mawon visi yang sudah fix niku kula kirim ten iki mawon. Oh niki Bu. Langsung ngisi dari pertanyaan itu, Pak Am. Nggih. Maaf, baru ketemu punya saya. Nggih. Nggih. Monggo Bu. Ini terus pertanyaan itu, Pak Am. Nggih. Ini Tahap yang pertama kita buat bagaimana? pertanyaan utama dari hasil tadi mewujudkan pendidikan memiliki profil pelajar Pancasila terkait Ini saya coba jawab ya Bu. Ini barangkali kira sebentar. Katakan. Bagaimana menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa? Niku nggih, pertanyaan pertama. Oh, itu Bu siapa Bu Yeni sambil ditulis di kolom chat aja bagaimana? Ini pertanyaan saja untuk tindakannya belum ya Bu? Ya nanti kan otomatis kita punya pertanyaan kan nanti. Oke, bagaimana buat pertanyaan menumbuhkan pendidikan yang kuat karakter profil menginisiasi pelajar Pancasila
Peserta. Ini kata-kata ini peserta didik nopo anak, Bu? Peserta didik yang Peserta lebih enak. Ya, Pada siswa nopo pada nggih pun dukungin. Bagaimana menentukan? Dukun niku direnovasi pripun niku? inovasi. Masuk nopo mboten, Bu? Ya kita rebukan Masuk. bareng-bareng, Bu. Siapa itu? Ini tenang Nggih, aja. nggih. Yang Langkah Apa? apa saja yang harus saya lakukan saya lakukan untuk apa itu? Untuk mewujudkan peserta didik. Untuk apa sih? Untuk mewujudkan peserta didik yang berorientasi pada pengembangan potensi mau apa mau dan nilai-nilai kebangsaan. Oh ya. Untuk mewujudkan Kula niki napa Bu tindakannya nggih? Nggih, nggih, Bu. Nggih. Tindakan. mewujudkan peserta didik yang kita buat satu pertanyaan atau dua pertanyaan ini, coba. Nggih, baru tindakannya yang ini nggih, Bu nggih. Hmm. Ya mungkin nanti dari beberapa bisa diambil. Nggih. Betul, yang mana yang nanti bisa diambil Yang kemarin itu Bu, kita Kalau belajar Pak Am kemarin bagaimana? didik yang mulai diri atau eksplorasi konsep nggih. Niku kan wonten contoh Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep, Pak. contoh apa namanya yang sudah jadi gitu loh Bu. Betul. Nggak salah apa ya kemarin ikat pinggang apa ukuran ya pinggang. ikan Niku mawon barangkali kita Sebagai adopsi. acuan atau Pak Am? Nggih. Dalam artian kan mungkin kita bisa langsung ATM aja lah Bu. Kemarin kalau nggak salah juga ada perintah untuk kita ATM aja. Dalam artian kerangka pertanyaannya itu loh. Oh, Mulai nggih. mulai dari apa yang harus kita lakukan atau bagaimana itu kan kita bisa nyontoh. Tinggal kita nanti kontennya aja yang kemudian bisa kita ganti kan Moten. nggih. Itu kemarin di mana gitu? Ten video napa ten apa? Ten materi Pak, materi 1 berapa ini? Intinya kalau kita membuat pertanyaan, pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan yang kekuatan atau potensi peluang dengan mendefinisikan tujuan pertanyaan yang dibuat untuk memprovokasi dan menginisiasi perubahan prakarsa. Jadi pertanyaan itu memicu kita untuk menguraikan tindakan kita tadi apa dari perubahan tadi, prakarsa perubahan tadi. Bukan ngoten Pak Am. Nggih. Misalnya dengan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan seperti hal-hal seperti itulah intinya. Siap Bapak. Nggih, Pak monggo Pak. Nyun sewu, Ibu Nggih, Bapak. Bu Kenny, Bu Rina, Bu Kenny, Cici sama Pak Am. Nah, betul sekali Pak Am. Kalau kita misalnya kesulitan dalam membuat pertanyaan atau daftar tindakan, nah kita bisa ATM tadi. Kan kemarin di LMS kan ada 4 contoh. Nah, bentar lagi kita kirim lagi.
biar panjenengan bisa apa ya, bisa meniru dalam artian ya sama dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara kan tidak biasanya nggih niteni niru sama nambahi. Nggih, nggih. Nggih. Saya kirim ya. Nggih. Pak, siap Pak, Bapak. siap, Pak. Kalau menurut saya pertanyaan Yoni itu sepertinya nanti kita taruh di ambil pelajaran kayaknya. Nah, itu Bu, maksud saya itu ketepatan apa namanya? Pertanyaan itu loh, kerangkanya itu kan Iya. ini dibaca salah bagian tengah. Iya, Pak. Nggih, siap Bapak. Terima kasih Pak Ahmad tadi. Sami membuat dilanjut. Oh iya, iya. Ya, Mas. Monggo ibu-ibu sambil dibuka nggih. Terus mangke Nggih. supaya Nah, nanti makanya saya ini tadi saya melihat dari sini, kalau saya cocokkan pertanyaan dari Bu Yeni tadi, nanti bisa kita masukkan dalam discover-nya nanti. Bagaimana langkah ini, ya kan? Iya, nggih. Berarti rinciannya. untuk bagian awal pertanyaan utamanya nih. Pertanyaan utamanya kalau menurut saya ya sesuai dengan contoh itu, apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan misalkan prakarsa perubahannya itu apa gitu Pak. Apa yang harus Ngoten. nggih Bu. Nggih. Apa yang harus kita lakukan? Contoh. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Sesuai dengan visi kita tadi, Bu nggih. nggih. Tapi panjang Ibu. Ya memang Resiko. Resiko Pak, ya. kita itu kayaknya banyak Sekarang dipilih. targetnya banyak gitu loh kayaknya Pak. Apa enaknya diringkes Pak? Piye. Ayo, enaknya diri. Kayak itu target kita itu banyak itu dalam visi itu. Lagi. Apa ayo diringkes kan? Yuk kesepakatan. Diringkes. Nanti kan Pak Am sudah bilang kan tinggi. Daya saing tinggi. Tapi lo kata-katanya sakjane masuk apa sampai itu? Di copy paste riyen ternyata pertanyaan, Pak. Pak, Bu Cici, apa sampai Dalam. melalui pembelajaran yang inklusif dan apa inovatif aja? Nggih. Nggih, Bu. Mewujudkan berarti yang dipelajari Pancasila berdasarkan berintegrasi melalui nggih. Niki kula kopas riyen niki wau. Ah, nggih. Monggo yang direvisi sing pundi Bu monggo. Bawah Sampai inovatif mawon dos pundi? nggih pembelajaran yang inklusif dan inovatif ngoten nah. Nggih. Nggih melalui nggih pun mboten mawon nggih saged kok. Nggih. Dan inovatif. Pembelajaran inklusif dan inovatif dalam kurikulum merdeka. Ya anak penutupe. Kalau tak tahu kayak iya bisa. Melalui merdeka belajar. Empun ta Bu sak monten mawon. Biasa buat visi. Oke. Inklusif itu kan pembelajaran inklusif itu kan pembelajaran yang berkebutuhan khusus itu kan. Inklusif itu maknanya ini Bu, Banyak. apa namanya? Pendidikan yang merata. Kita itu Ya Pak. Merata maksudnya tidak membedakan. adil, tidak diskriminasi, ngoten nggih. Tidak membeda-bedakan. Nggih, bisa. Ya wis nek ngoten nggih.
Nggih. Dadi pun niki nggih. 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 Berarti pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan ngoten, Bu? Nggih. Ya, Nggih. apa yang kita Ini untuk lakukan. Nah, sekarang kita rumuskan Mewujudkan tindakannya. nggih, visi tindakannya, pendidikannya. Kalau yang itu mencari informasi. Iya, kalau ini kan mencari informasi, komunikasi. Berarti kalau kita itu Konsultasi. berarti kalau skenario itu kemarin ya Pak, kena saya Nggih. Ini apa yang kita lakukan untuk menentukan salah satunya kita berkolaborasi, berarti langkah-langkahnya ya. Nggih. Mencari informasi kan. Itu contohnya sampean kopi Pak. Nggih, saya copy dulu, Bu, nanti direvisi apa ditambahi lah, diedit ngoten. Atau mungkin ada yang baru Berkolaborasi dengan kepala sekolah atau dan guru terkait apa istilahnya bertukar pikiran dalam mewujudkan peserta didik ini ya. Kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru Dalam mewujudkan itu langkah, maksudnya kita itu sharing dengan kepala sekolah tentang langkah-langkah ini loh Pak. Langkah awal kita kan kita sharing dulu dengan kepala sekolah ya. Untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan daya saing tadi. Yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan. Kemudian kita mengidentifikasi karakteristik peserta didiknya atau mencari informasi karakteristik peserta didik. Langkah kedua nih mencari informasi karakteristik peserta didiknya tadi kan kalau profil pelajar Pancasila itu kan karakter toh Pak. Jadi awalnya kita kan harus paham karakteristik anak-anaknya dulu. Ya. Ini berarti langsung yang kedua gitu. Kalau dari saya gitu, kalau dari yang lain monggo, yang lain ada wacana lain tindakannya. Niku Bu. Untuk tindakan niku per item napa dos pundi langsung semuanya keseluruhan ngoten ta? Tindakan. Kalau menurut saya kan pertanyaan kita kan ada satu itu toh Bu, apa Bu? Nah, dari satu itu tindakannya kan bisa 3, bisa berapa dari satu pertanyaan itu. Iya. Menawi diambil untuk yang ke satu profil pelajar Pancasila dulu, terus yang kedua yang berdaya saing, tindakannya apa? Ngoten ta mboten Bu? Napa langsung? Kalau secara umum. Kalau dari contohnya tadi langsung mawon. Terus langkah-langkahnya kan ada banyak, jadi per poin dijelaskan. Iya. Yang tindakan itu. Kalau dari contohnya
itu kan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat. Satu, mencari informasi di buku jurnal kesehatan. Dua, berkonsultasi dengan dokter gizi. Dokter gizi. Ya. Melalui aplikasi daring misalkan. Kalau saya rasa dari contohnya itu langsung bersifat menyeluruh. Gitu Pak. Jadi kan pripun Pak memahami contohnya itu Pak. Bingung Ibu. Nggih. Siapa ya? Coba ayo kita resapi bareng. Nggih, Bu, itu nek menurut kula niku semua sudah betul, pertanyaannya satu, terus tindakannya ada beberapa kan. Iya, Kan lagi. jika dijelaskan langkah apa saja kan berarti lebih dari satu. Monggo Bu. Jadi kita kan udah kolaborasi ya dengan Pak. Ya. Kemudian kita intinya mengidentifikasikan sama halnya kita mencari informasi loh Pak. Nggih. Saya tambahin nggih. Cari informasi melalui identifikasi karakteristik peserta didik. Ngoten identifikasi karakter. Kalau ditambah memahami terus pun Bu. Berikut Bu, di mananya Bu? Bagaimana Bu Yani? Mencari informasi dan memahami karakteristik peserta didik melalui apa jenengan mau? Identifikasi itu tadi. Identifikasi itu. Mencari informasi dan memahami. Boten cocok. Informasi memahami. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Kalau cara saya memahami dari apa contoh ATM itu tadi seperti kata Pak Am tadi mengadu dalam itu tadi. Cara saya memahaminya materi itu sepertinya tindakannya itu bersifat luas seperti itu. Cuma kalau yang menurut Bu Kiki kan diurai satu persatu dari profil pelajar Pancasila, budaya sains, dan berinterpretasi sendiri. Misalkan. Tapi kalau menurut saya, kita kan nggak tahu juga mana yang benar. Iya. Bu, tapi ini mencari informasi. Kalau mencari informasi dan memahami, kalau kita sudah dapat informasinya, baru tindakan kita memahami, Pak. Menurut saya loh ya, ngapunten. Oh, nggih. Menurut saya. Ya Pak, tapi terus. Berarti ini beda nggih. Ini mungkin langkah berikutnya ngoten nggih, mencari informasi dulu dengan melalui identifikasi. Ngoten nggih. Oke. Itu poin pertama sudah mencari informasi. Nggih. Doang kayak Bu ini. Poin pertama mencari informasi di buku jurnal. Loh, itu kan contoh. Itu contoh. Oh, lah Besti. Itu contoh dihapus Pak Am. Saya kan nggak bisa menampilkan dua niku nggih. Terus kalau kopi rien. Nah, Pak Am, ini maaf Bapak Ibu nanti diminta membuka drive dari Pak Ahmad Tarwihi tadi aja semuanya. Biar melihat sendiri Pak. Monggo Ibu-ibu dibuka. Nggak usah jenengan Nggih, sampun. Kayaknya ngeten riyen Bu. Apa berkonsultasi apa berkolaborasi Pak? Sharing itu. Nggih, menawi konsultasi dulu Bu. Sharing. Benar.
kolaborasinya itu kan tujuannya sharing gitu ya, sama halnya konsultasi tadi. Tapi coba diganti konsultasi dengan kepala sekolah dan guru gitu. Iya. Berkonsultasi. Konsultasi dengan kepala sekolah. Oke. Melalui komunitas belajar. Melalui Komunitas belajar sekolah. sekolah. Iya, lingkup sekolah kan otomatis kita rembukan dalam apa dengan kepala sekolah dan dewan guru itu dulu toh. Oke. Lanjut kedua. Oke, sementara oke. Kedua, Siapa? Yang kedua discover Model pelajaran. model Di sini oke. kita mengenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan dari mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah menemukan input positif dari pertanyaan tersebut. Niki Bu model soalnya ngeten. Iya. Siapa orang? Diawali dengan siapakah, bagaimana, aktivitas apa Oke. saja, aktivitas situasi kebetulan. Berarti poin pertama yang berkolaborasi tadi harusnya masuk poin kedua nih kita. Ambil pelajaran. Siapakah nih? Kan termasuk kepala sekolah dan Oh iya, nanti kita sebutkan di situ. Atau Nggih, Bu. gini, siapakah yang mempunyai peran dalam mewujudkan atau apa? Dalam membangun karakter. Karakter dalam Siapakah orang yang siapakah Nggih. orang yang memiliki peran ngoten ta? Atau siapa saja yang mempunyai peran? Siapa saja yang mempunyai peran ngoten nggih. Dalam mewujud. terus yang kedua nanti baru pertanyaan dari Bu siapa? Jadi tadi bagaimana langkah atau bagaimana cara kita? bagaimana cara mewujudkan tadi Bu? Iya. Itu kan cara kan berarti hampir sama dengan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu kan. Nggih. Ngoten napa Bu Cici? Bu niki dilanjutaken pripun Bu? Siapa saja yang mempunyai peran Dalam mewujudkan. Iya. sesuai misi tadi. Iya, visi tadi. mewujudkan Oke. Terus bagaimana? Oke. Bagaimana cara kita atau bagaimana langkah kita atau Ini menemukan Bu, tentu sih bagaimana langkah bukan langkah kita, tapi langkah orang Bagaimana langkah-langkah menemukan inti mewujudkan. kan ngoten. Karena bagaimana cara? Nek cara, Pak. dalam Kalau cara bagaimana? Bagaimana cara? Oke. Cara saja. Cuman ini bukan kita kan ngoten sih. Orang yang kita contoh bagaimana cara mewujudkan. Menggali. Hah? Ya apa sih kok menggali mana? Nggih, cara mewujudkan. Kita tentukan apa namanya? Ibaratnya orang ketiganya dulu Bu.
Di sini kan pakai di. Heeh. Piye sih wong iku kan berarti wong iku nglakoni ngeten kan ngoten sih. Heeh. Ini dia diganti siapa dulu ini? Bagaimana cara Pendidik nggak boleh. Siapa saja yang mempunyai Kita peran. tidak boleh. Kalau contohnya tadi apa? Kalau niku Kalau Pak, seandainya langsung aktivitas ngoten nggak boleh. Pripun Bu? Mboten usah belum Bu, ini bagaimana kan ngoten Bu. judulnya discover Bu. Ya, langsung saja kita aktivitas apa saja ngoten. Kalau dicontohin niki sing halaman kedua, kan ada nih Nggih. jenengan scroll Ya, ke bawah kita lagi. tinggal pilih, betul. Betul, leres. Aktivitas apa saja itu sama dengan langkah apa saja yang akan kita lakukan. Nah, ngoten sih, iya. Nggih, nggih. Jadi tidak usah Nggih. bagaimana mboten usah. Berarti tidak ambil. langsung? Kan ada kata-kata Nggih. itu kita ambil salah satu lah, ngoten berapa salah satu atau salah dua lah, ngono ya, Bu. Oh iya Bu, Salah bisa bisa. kabeh. Bu. Oh Ora benar-benar ini kabeh kok pakaian. yang topik kedua langsung niku nggih aktivitas apa Nggih. saja. Nggih. Nggih, Aktivitas langsung. saja Nggih. yang Nah, Jadi nggak harus berarti bagaimana nggak ya. usah bagaimana, kita ambil Nggih. aktivitas saja. Aktivitas apa saja. Monggo Bu, didikte ku lho. Ayo Bu Siti. Dan niku bawahnya apa aktivitas saja apa yang saja nggih yang perlu dilakukan. Ya, untuk nggih, dalam mewujudkan Dalam mewujudkan niku peserta didik. Visinya tadi. Nggih. Nggih. Dalam mewujudkan. dawa. Tapi dawa nih. Buatan pamot ya. Baru dua nih. Dalam mewujudkannya ngoten nggih. Nggih. Dalam mewujudkan Kesawen. sakjane Ibu, nggih apik lengkap, Pak, lebih jelas. Nah, nggih maksudnya nya ini kan kembalinya ke poin pertama sih Bu. Visi. Nggih. Nyata. Kalau ini ditulis semua kayaknya dua mawon pun penuh nih. Nggih. Terus Iya. Terus ditambah ini lagi nih. situasi Bu. Berikutnya situasi. Situasi apa saja Keterampilan dari gurunya. situasi dulu. Iya, Pak. Nggih. Situasi Situasi apa? apa saja. Angel itu. Iya. Situasi. Langsung keterampilan nah angel itu nek situasi. Nggih. Situasi. Cara belajar meningkatkan kreativitas anak. Situasi apa yang dapat kita lihat? Monggo Bu Cici. nadane kudu nada positif ya. Situasi niku masuk napa Pak? Kalau masuk tenggene visi misinya. Situasi dalam berprofil pelajar Pancasila ngoten ta? Napa ta situasi dalam pembelajaran inklusif dan inovatif? Mboten usah. Bingung ya. Terus Bisa. dalam Susah. Langsung keterampilan ae. Angel itu. tetapi maksud di niku Bu dilewati. Nggih. Eh, Nggih, kita juga butuh situasi ya nggih. Butuh situasi itu, no mboten? situasi itu dan adalah kondisi. hal-hal yang mendukung usaha, Bu. Situasi Oh, itu menciptakan adalah suasana hal-hal- itu maksudnya. hal-hal yang Kita mendukung pastikan kita atau ATM sih, Bu. usaha yang mendukung kita untuk mencapainya. Itu. Suasana Jadi seperti apa itu maksudnya. Nggih, benar. Situasi apa yang coba kita lihat? Ya, gini aja, situasi apa yang dapat kita lihat dalam mewujudkan niku wau. Sing ngoten mawon, Bu. Intinya jangan, kalau bisa jangan mengurangi lah, Bu. Kalau ATM, Bu. Iya, betul. Nggih. Oke. Jadi langkah-langkahnya nih tetap ada, cuman kita modif kan, ngoten.
Situasi apa itu? Am sedikit Nggih. meralat. Nggih. Tapi saya pahami lagi ya. Itu yang siapakah itu? Kan itu pertanyaan yang bernada positif. Siapakah orang yang pernah berhasil mendapatkan ikat pinggang yang ideal? Berarti siapakah orang yang pernah berhasil mewujudkan visi kita? Nggih, harusnya ngoten Bu, bukan peran. Karena Kan kok main mawon gak diralat tapi. Discover itu menemukan Bu, kita Lola ngambil iya. dari orang yang punya praktik baik lah, gampangannya kan gitu. Iya, makanya itu kok saya pahami lagi itu tadi. Berarti kan Siapa ini? siapakah memang atau adakah orang yang pernah berhasil mewujudkan siapakah yang peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila? Kalau diringkas dari visi kita tadi, profil pelajar Pancasila, berdaya saing tinggi, dan tinggi itu sendiri-sendiri gak kena diringkas dari siji opong gak bisa ya. Punya makna sendiri-sendiri nggih, Pak. Sing napa Bu? Nah ya dari visi kita tadi itu loh mempunyai makna sendiri-sendiri nggih. Jadi cara jenengan menyelami atau mendalami apa visi kita itu setiap poin itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Nggih. Nggih. Berarti nanti kegiatannya juga berbeda, Bu. Untuk mengambil kalau kita mewujudkan inklusif niku kan kegiatannya beda lagi. Inovatif itu kegiatan yang bagaimana ngoten. Terus pundi? Seandainya dikelutkan jadi satu, itu apa kesimpulan itu? Maksudnya biar target kita nggak banyak ngoten loh. Nggih, benar. Apa yang dapat kita lihat? Kalau mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berdaya saing misalkan ya. Misalkan ini, berarti itu kan mewujudkan peserta didik yang berprestasi gitu aja intinya kayaknya. Nggih. Lumayan situasi apa yang dapat kita lihat? Itu kan dididik. Mboten napa-napa Bu, seperti Pak Amawan tetap seperti itu, terus kita jawabnya tindakan mawon secara global tapi mencakup semuanya, ngoten ya Bu. Kalau gitu. berpihak Berarti nggih. dirinci nggih. Dirinci mawon nggih. Mboten. Mboten pripun? Jawabannya mangke yang ada di tindakan atau penyelidikan sing sebelah warna hijau niku tindakannya kita langsung saja secara global umum tapi bisa mencapai pertanyaan niku wau sesuai dengan visi. Oh, ngoten nggih. Kalau pembelajaran berpihak pada murid kan langsung masuk niku semuanya inovatif, inklusif. Iya, betul. Nggih. Ngoten mawon ndak apa-apa Bu, tetap saja, tetap. Oh, nggih, siap. Oke. Lanjut, Pak Am. Nggih, niki situasi pripun, Bu? Situasi apa itu berarti apa saja yang selama ini telah mendukung usaha dalam mencapai. Berarti daya dukung dari kita dalam mencapai visi itu. Nggih. Iya, Bu. Nggih. 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 Situasi seperti apa? Itu intinya daya dukungnya bisa mewujudkan bagaimana usaha kita rekennya kan ngoten. Jadi reken ngoten kan situasi ini maksudnya situasi yang bagaimana yang sudah dilakukan orang yang kita contoh itu loh Bu. Iya, lanjut Pak. Apa yang dapat kita lihat dalam teleponnya. Situasi apa? Keterampilan. Kurang berapa waktu nih kita masih banyak ya? Panjang sekali. Pun kasih panjang. Situasi. Ayo,
apa Eh, yang dapat kita lihat? keterampilan apa saja yang saya kuasai untuk oh ya sekarang berarti apa saja yang saya untuk dan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkannya. Apa? Bu, ini sementara saya gantinya itu maksudnya kembali ke Iya, betul. Betul biar tak panjang. Oke. Cuman intinya kan gitu tuh. Oke, Keterampilan apa yang kita nyanyi miliki di atas visi minggu pun. dan membantu saya atau kami tadi ya bahasanya. Kita gitu. Oke. Mewujudkan visi. Ibu kayaknya ngeten mawon cukup terus tindakannya niki. Bentar, ternyata Tindakannya kalau dicontoh niku mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil. Terus pun jadi mencari tahu dan mencatat Iya, mencari bagaimana. informasi. Ya kita searching, tetap mencari informasi berarti kita. Kita mencari informasi orang yang pernah bekerja. Contoh yang kedua nih, mencari contoh nyata. Tindakan yang diharapkan pada saat ini apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta. Ya kita searching, mencari informasi dari Google, YouTube, referensi lah. Intinya kita mencari apa referensi ya Pak? Ya. Atau referensi. Kalau ini mencari figur juga Bu, orang yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil melakukan tadi yang milik siapakah? Kok tindakannya ruwingkes apa Am? Kalau di contoh kok tindakannya ruwingkes nek di contoh gitu. Itu enggak disebutkan gitu tak Bu? Enggak. Kalau contohnya itu ya global itu tadi isinya kan udah dia berhasil apa berhasil mewujudkannya itu tadi. Oh, saya kira disebutkan. Enggak disebutkan. Contohnya ringkas. Mungkin nanti nanti kita itu lagi. Nah, di dream itu, di gali mimpi itu kita nanti mulai menjabarkan kegiatan-kegiatan kita. Berarti pripun Bu mencari contohnya bagaimana? Di dream atau di rencana? Mencari contohnya. Bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan? Niki contoh Bu, contoh niki. Diambilkan kacamata tadi. Bisa di atas itu kecil ya. Mencari atau survei pengalaman pendapat guru, KS, murid atau orang tua, betul. Gimana pemimpinan Makanya sekarang kan kita mencari informasi atau referensi itu bisa dari Google, bisa dari YouTube. Monggo Pak Ahmad Tarfizi. Mohon izin Bapak Ibu masuk nggih. Nggih. Tadi terkait visi guru penggeraknya apa nih Bapak Ibu? Visi nggih Pak. Nggih, yang sudah disepakati. Monggo Pak. Visinya yang Pak nggih. Visi bersamanya. Saya bacakan mawon nggih Pak nggih. Kalau lewat slide-nya itu gimana Pak? Dalam di slide-nya digerakkan. Nah, nggih. Nggih niki.
Ini Pak, mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila berdaya saing serta berintegritas tinggi melalui pembelajaran yang inklusif dan inovatif. Nggih. Ngapunten Bapak Ibu, kalau terkait Oke. dengan apa ya, dengan visi, itu kalau kita mengkaitkan dengan profil pelajar Pancasila itu kan ada dimensinya. Oke. Nggih. Nggih, Kalau Pak. misalnya panjenengan memang mau mengambil ke-6-6-nya, berarti ditulis dimensinya Bapak Ibu, bukan disingkat profil pelajar Pancasilanya. Oh, Kalau misalnya semuanya, tapi kalau misalnya hanya kita memimpikan hanya 2 atau 3 ya ditulis aja. oh gitu. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Jadi Tadinya di gini, Bapak. dimensinya yang ditulis Bapak Ibu, karena kan Nggih. visi itu biar jelas gitu, nggih. Nggih. Izin sharing Pak Ahmad Nggih, Tarmizi. nggih monggo. Ini tadi kan tadinya ada juga peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berkarakter. Nah, Nggih. berkarakternya kita hilangkan karena apa? Di dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi itu yang sudah Nggih. memuat karakter nih Bapak nih. Nggih. Berarti itu kita pilih 1 atau 2 gitu aja ya Pak, tanpa mencantumkan profil pelajar Pancasilanya. Tapi kita pilih 1 atau 2 gitu aja nih. Mboten Bu. Jadi kalau di visi itu yang dituliskan adalah dimensi. Nggih. Oh, siap. Jadi kalau panjenengan tadi kan saya kan memahami profil pelajar Pancasila, berarti kan diambil semua. Berarti harus ditulis semua. Itu kalau memang diambil semua. Tetapi kalau misalnya hanya diambil beberapa, yang ditulis beberapa. Karena kan nanti di dalam satu visi itu biar jelas, tidak ada yang tumpang tindih Pak. Kadang kalau profil pelajar Pancasila, terus yang di belakangnya itu ada kaitannya dengan apa? Nah ini ada yang double atau ganda seperti itu. Oh, ditulis nggih. Siap, Terus yang kedua Bapak Ibu, setelah panjenengan membuat tadi visi sudah seperti panjenengan membuat prakarsa perubahannya sebelum ke Bagja kan gitu. Nah, setelah prakarsa perubahan baru ke Bagjanya. Ampun. Biasanya panjenengan kan yang pertama tadi kan menentukan satu visi, tadi baru membuat prakarsa perubahan, baru ke Bagjanya. Nggih. Nggih, sampun. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Nggih, sampun nggih. Nggih, monggo dilanjut ngapunten nggih. Nggih. Berarti itu masuk kita ambil dari beberapa nggih Bu, misalkan bertakwa atau yang di profil pelajar Pancasila itu. Ini berarti kan ada 6 dimensi di situ. Yang cocok dengan berdaya saing dan serta berintegritas diri melalui pembelajaran. Sekarang kita simpulkan, kita ambil berapa. Misalkan peserta didik yang beriman bertakwa itu dimasukkan Bu. Kayak aneh kok. Jadi kayak beriman bertakwa itu nggak bisa lepas kayak ini. Enggak nggih, itu kan biasanya lebih utama. Iya loh, peserta didik beriman. Mungkin Ibu Tribun mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Profil pelajar Pancasila itu kan ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus kebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Nah, sekarang yang kita ambil apa yang sesuai dengan yang bisa nyambung dengan berdaya saing dan berintegritas tinggi itu tadi. Beriman dan bertakwa. Kreatif. Kreatifnya bisa.
Makanya saya tadi kan giring itu apa ya? Apa nih? Berdaya saing tinggi, kreatif, bisa, Mandiri. Berkebinekaan. apa gede Profil niku Bu, profil pelajar Pancasilane dihapus dulu ngoten tah? dilangi. Nggih, Dilangi dihapus. Kita ambil Dari tiga saja dimensinya. dari profil pelajar Pancasilanya, Bu, biar nggak terlalu. Nggih. Mewujudkan peserta didik yang religius. Religius niku yang nggentosi niku beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa kan sama. Disingkat religius ngoten. Boleh napa mboten? Yo nggih. Religius, berdaya saing tinggi, Religius. Nggih. melalui pembelajaran inklusif dan inovatif. Oke, masuk Kakak. Berarti diambil satu saja, ta, Bu? Tidak, Bang. Begitu titik yang religius, Yang religius, Bu. yes. Religius, kreatif, berdaya saing tinggi, berdaya saing. Berarti diambil dua saja, nggih. Nggih. Bernalar kritis mboten? Religius dan apa kreatif kan Nggih, berarti, kritis. Bu. Bernalar kritis niku kreatif. Berarti Masuk nanti kalau biasa. bernalar kritis, Bu, nyun sewu, kalau bernalar kritis nanti yang berintegritas tingginya kita hilangkan. Nyimpen berarti enggak usah integritas mawon yang dipilih, Bu. Berarti kreatif saja, nggih. Integritas. Integritas tinggi. Integritas tinggi itu Berarti ngoten mawon sudah cukup nggih? Mewujudkan peserta didik yang religius, berdaya saing, serta berintegritas tinggi melalui pembelajaran yang inklusif dan inovatif. Kersane mboten panjang-panjang. Berarti cuma satu, nggih, Bu, dimensinya. Kirang satu. berintegritas tinggi itu Gotong maksudnya royong. konsisten dengan ucapan, perbuatan, dan kehidupan. Berpikir positif ya. Kalau kita tuliskan dimensi itu dimensinya harus sama persis, nopo? Enggak Harus gitu. Boten. Yang penting memuat dimensi profil pelajar Pancasila gitu aja. Religius itu kan masuk beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdaya saing tinggi itu juga sebenarnya berdaya saing itu juga masuk sebenarnya masuk kreatif juga atau kreatif masuk kreatif juga. Mandiri masuk nggih. Mandiri masuk daya saing. Otomatis bernalar kan kritis nggih kan masuk. Iya, mandiri nggih masuk ngoten nah. Terus nggih Bu. Kalau religius itu sudah include sama apa? Berakhlak mulia apa dereng, Bu? Sampun nggih. Sudah Pak. Berintak itu. Religius otomatis kan dari tindakan kalau religius itu kan sudah masuk ke berakhlak mulianya, Pak. Iya. Nah, menurut saya sudah sih, menurut saya. Ibu betul apa-apa, Bu? Terusannya nanti. Kan peserta didik yang berdaya saing serta berintegritas tinggi melalui nggih pun ngoten mawon. Sudah aja. Nggih. Yang kita revisi itu. Nggih. Saya hapus nggih. Yes. Ini tanda tanya.
Sampun Bu, masuk ke discover Bu, yang tindakan penyelidikan tadi pripun? Oh iya. Aktivitas apa sih? Sudah. Monggo Bu, untuk yang lembar yang kedua Bu, tindakan penyelidikan. Ini Pak Am, tindakannya yang mencari contoh nyata itu bagaimana mewujudkan itu loh, belum jenengan rubah. Oke. Mencari contohnya dan mencari contoh. Sampun gini. Iya, dong. Mewawancarai yang kedua, survei pengalaman. Kenapa? Pun ngeten mawon Bu. Iya. Nggih. Pun. Terus yang kali mimpi Bu, monggo. Pertanyaannya pripun? Kebiasaan baru yang saya bayangkan tadi ketika enggak. Apa hal baik yang dibayangkan untuk meningkatkan kayaknya gunakan untuk menjelaskan itu bagaimana yang saya masa depan bagaimana apa hal yang baik yang akan dilakukan untuk mewujudkan apa saja Tante Bu? Apa kebiasaan baru? hal baik itu otomatis kan ya kebiasaan atau langkah kita ya. Ayo. Copy riyen Bu dari contohnya. Nggih, apa di copy. Apa kebiasaan baru Nggih. kalau sudah tercapai gitu kan Bu nggih. Kalau Nggih. sudah tercapai tujuannya. Nggih. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika Yang mewujudkan kan ngoten. Kalau contohnya itu seperti itu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika lingkar pinggang saya sudah ideal, sudah tercapai. Sama halnya apakah tindakan
Kebiasaan yang baru yang saya bayangkan. Apa kebiasaan yang kebiasaan. Kalau misalkan hal yang baik itu kan ya impian kita seandainya kita mewujudkan peserta didik yang tadi itu religius tadi sudah tercapai. Berarti kan membayangkan hal-hal yang baik ya. Atau hal-hal yang baru. Gimana Pak? Kebiasaan atau hal yang baik? Ayo. Kebiasaan juga enggak apa-apa, Bu. Ya, bisa juga, weh. Tindakannya nanti kebiasaan. Bu, ini yang contoh yang ketiga, Bu. Topik yang ketiga itu mungkin bisa dilihat juga. Ada 3 malah di situ. Bagaimana gitu? Di apa saja kegiatan, bagaimana perasaan. Apa saja hal-hal yang baru. Sebenarnya itu tadi apa saja hal yang baik atau apa saja kebiasaan baru yang kita bayangkan terjadi ketika kita sudah mewujudkan. Bu Rina putus-putus tadi. Enggak. Sinyal paling. Ngeten, Bu. Apa kebiasaan baru yang kita bayangkan terjadi? Sih, Pak, kita bayangkan terjadi ketika apa kebiasaan baru yang kita bayangkan terjadi ketika Ya, itu sudah otomatis. So, bagaimana perasaan saya dengan Gambaran masa depan yang dimunculkan dengan contoh-contoh membumi dari masa lalu positif. Membayangkan dan menggambarkan masa depan. Bagaimana perasaan saya saat saya sudah mewujudkan peserta didik yang religius, berdaya saing tinggi, serta berintegritas tinggi. perasaan Jadi nanti kita itu mengaturnya itu dalam tindakannya nanti. Oke. Ngoten. Nggih, Empun ta, Bu, sementara ngeten nggih. nggih. Terus itu Pak, Yang kedua, kita kedua nih. Oh, wonten kedua nggih. Nah, itu membayang kalau kan menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, kemudian membayangkan bagaimana gambaran masa depan, kemudian dari gambaran masa depan itu dimunculkan contoh-contoh dari masa lalu yang positif, terus mengalokasikan kesempatan untuk berproses bagaimana multi unsur atau kapan gimana siapa saja itu kan apa poin-poin dari jalin mimpi kan seperti itu Pak. berarti ini Bu, bagaimana perasaan saya? Bagaimana perasaan ketika
Saya juga nggak apa-apa, itu kan kita Betul apa nggih? Iya. Kita kan mengisi bersama, pikir bersama. Ini yang topik kedua hanya satu, Bu. Satu Contoh pertanyaan saja. pertanyaannya. Iya. Satu kedua. Langsung ke poin kedua. Berarti cukup satu mawon nggih? Oh, cukup satu saja. Nggih. Yang ada di topik 2 nih. Dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif di film itu terlibat membuat bayangan atau gambaran masa depan yang dari masalah. Oh iya, ini dari pertanyaan ini kan sudah mencakup kita membayangkan, kita menggambarkan kan otomatis nggih. Nggih. Kita begitu. Nggih. Berarti langsung iku Bu tindakan. Oke, langsung tindakan Pak. Membuat Monggo tindakannya, Bu. gambaran saat menjaga kebiasaan Membuat, memajang. Selama saya melakukan usaha-usaha sistem. Membuat niku daftar kegiatan dalam mewujudkan peserta didik yang religius niku sampai inovatif niku. Kenapa tak langsung kegiatannya? Merancang program kegiatan untuk mewujudkan peserta didik yang religius. Nggih. Membuat rancangan apa desa sami mawon. Ya, merancang program kegiatan sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang religius. Dan Terus berikutnya apa nampak? Apalagi Bu? Konsisten. Melaksanakan program-program kegiatan secara konsisten, Nah, secara konsisten dan berkelanjutan. Pripun, Bu? merancang Yang kedua. merancang Merancangnya sampun. Merancang sudah. Melaksanakan program kegiatan sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. dan berkelanjutan. Udah, buat saja. Mendokumentasikan atau mengapresiasi Mengapresiasi. wujud dari peserta didik, mendokumentasikan atau mengapresiasi wujud dari peserta didik yang religius, budaya saing tinggi itu tadi, budaya saing itu tadi. Mengapresiasi. Iya. Kenapa, Bu? Ini wow dari visi tadi loh Pak. Peserta didik ya. Peserta didik yang religius, budaya saing. Intinya peserta didik yang sudah bisa mencapai visi kita itu loh Pak. Iya, benar, Bu. Betul. Terus, Pak. Gempun. Pas. Jabarkan rencana
Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan menjalankan langkah-langkah kecil sebenarnya dapat dilakukan segera. Dan Apa langkah langkah atau terobosan yang menunjukkan keseluruhan pencapaian kita. hidup Apa tindakan yang bisa mendukung usaha untuk mewujudkan nih, Pak? sing atas sing koyo enak, Bu. Apa langkah itu ta? Apa langkah Paling sederhana. Pertama yang bisa dilakukan. Nggih. ayo langkah nih. Ya, sama halnya dengan pertanyaan Bu Yeni, kaitan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik. Yaitu, lanjut sih. Apa Masuknya di sini. yang dilakukan dalam mewujudkan peserta didik. Dan Terus satu aja lah. satu mawon. Langsung Berarti tindakan. tindakannya Berapa lama itu targetnya enggak disertakan? Hah? Target berapa lama nih, Bu? Boten. satu. Ya, tak coba. Situ aja. Targetnya. Berapa lama untuk mencapai Visi misi visinya itu tadi? kalau oh iya, visi misi itu tiap tahun bisa dirubah atau bisa diteruskan, kan ngoten ya, visi misi sekolah bisa di berarti apa perlu target? Iya Bu Cici yang lebih paham iki. Visi misi Nggih. itu tiap tahun bisa dirubah atau bisa dilanjutkan Bu Cici? Kalau Bisa. masih sesuai dengan anu kita, Bu, berarti tetap saja tidak apa-apa. Oh berarti Bisa berubah intinya selama kalau 4 sampai 5 tahun berubah, Bu. oh gitu. Nggih. Nah, berarti itu tadi, itu berkaitan dengan target kita tadi. Mau dicapai berapa tahun, berapa lama. Gitu. Berarti ditulis nggih untuk berikutnya berapa lama target untuk mencapai niku wau, mewujudkan peserta didik yang religius tadi berapa lama? Nggih. Nggih. Kalau menurut saya target itu enggak usah dimasukkan, Bu. Nggak usah. Karena itu kan fleksibel ya, lebih titik ya. Misalkan apa baik kan bisa dilanjutkan. Jadi misalkan intinya kayak kalau misalnya belum tercapai belum tercapai sepenuhnya kan bisa dilanjutkan kan habis titik. Nggih. Berarti enggak harus target nggih. Iya, target itu enggak harus dicantumkan kayaknya. Nah, Pata, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Nah, itu aja yang cocok kayaknya nanti. Iya. Nggih. Bisa Bagaimana mengukur kemajuan gitu? Bagaimana mengukur kemajuan Nggih. Dan melanjutkan langkah bagaimana dalam mengukur mewujudkan. kemajuan terwujudnya peserta didik Yang religius. Oke. Sampai apa di sini? Iya. Sampai apa? Sampai apa nih? Jualan galeri itu apa itu? Ngoten nggih. Pun Bu, langsung tindakannya. Tindakan. Tindakan, ayo tindakan ke depan. Membuat capaian. Sami membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, Bu.
Nggih. Visi Sama itu niku kalimatnya nggih. Mboten mau apa-apa niku. visi juga, Bu. Visi itu kan kalau visi itu sifatnya kan nggak bisa instan toh. Masa Nggih. 3 minggu. Itu kan nanti ke SKL gitu, gitu. Sama halnya kayak visi itu. Standar kelulusannya Tapi kan kita refleksinya itu kan setiap tahun gitu. nggih. Setiap tahun ngaten kan. Kalau Langkah awal tujuan dalam mewujudkan adalah langkah yang dilakukan dalam mewujudkan tadi membuat program-program sekolah ya kan di yang poin mana tadi Pak? Yang kita di yang poin atas ya Pak jenengan nggih, merancang Dream. program kegiatan ini itu ada di Gali Mimpi ya toh. Oh, dok mirip sakjane. Berarti ngeten. Iki dhewe dugi poin apa? Ngeten Mak. Poin 4 Pak Am dengan jebret. Klik. Jabarkan rencana. Tadi kan kita intinya membuat program-program sekolah gitu kan, Nggih. secara global. Nah, di sini kita jabarkan program-program sekolah itu yang mendukung untuk mewujudkan peserta didik yang religius dan budaya saing itu apa saja. Nggih, nggih. Misalkan program menciptakan sekolah ramah anak, itu kan untuk menciptakan peserta didik yang religius tadi. Ya toh? Nggih. Berarti pripun Bu menyusun program, pripun? Ya, bisa menyusun program kegiatan sekolah ramah anak misalkan. Di dalam sekolah ramah anak itu kan ada kegiatan apa pembiasaan misalkan yang bersifat religius itu pembiasaan 5S, penerapan budaya 5S, pembiasaan kegiatan agama. Seperti itu kan masuk ke daftar kegiatan sekolah ramah anak SRA. 5S. Oh. Terus membiasakan mengucap kata itu, Bu. Itu 5S itu kan sudah mencakup semuanya. Oh, okay. Ya. Terus apa yang bersifat religius juga, misalkan pembiasaan keagamaan. Kalau di sekolah saya itu kan ada pembiasaan kegiatan sholat duha bersama, pembiasaan membaca juz amma itu. Contohnya seperti itu. Penanaman budi pekerti itu kan masuk ke dalam program sekolah ramah anak. Sudah mencakup semua gitu loh Pak. Untuk religiusnya nih. Berarti belum yang lain. Ramah anak ini banyak ngoten nggih Bu. Religius. Dalam Terus program itu dalam apa? Program sekolah ramah anak itu banyak Pak. Nggih. Tapi cekap napa Bu yang religius niki? Budaya saing? Yang untuk berdaya saing menyusun program ekstrakurikuler untuk KSN atau Olimpiade itu bisa toh? Bisa nggak? Cici. Nggih. Bisa, Bu. KSN. KSN atau OSN itu loh Pak, Olimpiade Sains Anak itu loh. Nggih. OSN. Nah, Nah, ini loh ya.
pemahaman dari sekolah ramah anak atau SRA itu mulai dari pelaksanaan pelaksanaan pembelajarannya, terus penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, itu mulai dari yang tidak membahayakan anak, itu masuk dalam komponen kegiatan sekolah ramah anak juga. Jadi penerapan budi pekerti itu tadi seperti itu. Ngantuk masukkan nggak Bu Kiki menurut jenengan Bu Kiki? Kenapa Bu? Yang mana? Yang itu loh, program sekolah ramah anak, apa berkaitan apa boten dengan penerapan misalkan 5S, pembiasaan keagamaan dengan penanaman budi pekerti itu nyangkut dalam program SRA apa enggak? Enggak Bu, tetap sama Bu. Masuk nggih? Meskipun SD SMA enggak sama. Berarti tetap nggih. Habis waktunya. Mungkin apa? Nggih. Iya enggak apa-apa. Nanti kita sambung lagi untuk itu Kurang di satu kita kayak kemarin loh Pak Am nggih, Nggih. kita meet lagi sendiri untuk melanjutkan itu kenalan nah itu. Nggih. Ngapunten Ibu, monggo ke virtual room Nggih, utama. siap Bapak. Oh, nggih. Matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak Am. Nggih, Bu. Nanti dilanjut malih. Nggih, siap.